Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 24 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Meratap atau Menatap. Meratap atau menatap. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam Mazmur 121 ayat 1 dan kedua, demikian bunyi firman Allah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak akan membiarkan kakiku goyah, dan penjagamu tidak terlelap. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di dalam kondisi hidup yang semakin sulit ini, kami mengambil sebuah pilihan antara meratap atau menatap. Meratap atau menatap. Biarlah ya Tuhan kami boleh belajar untuk boleh hidup dengan sungguh-sungguh, dengan mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Meratap atau menatap. Meratap itu R dan menatap itu ada N. Meratap itu hubungannya dengan tangisan, dan menatap itu hubungannya dengan penglihatan. Namun dua-duanya memakai mata. Meratap itu juga memakai mata yang mengeluarkan air mata. Menatap pun memakai mata untuk melihat sesuatu yang lebih indah di depan. Apa itu meratap? Meratap itu artinya fokus kepada masalah. Jadi tatkala ada masalah hidup hadir, masalah hidup menerpa, masalah hidup itu kemudian menyelimuti dirimu, menghadang dirimu, menyerang dirimu, dan kita meratap dengan penuh tangisan. Mengapa masalah ini tidak pernah selesai-selesai? Mengapa masalah ini tidak pernah pergi-pergi? Semakin didoakan bukan semakin hilang, namun semakin mendekat dan bertambah besar. Lalu kita meratap dan terus meratap. Meratap itu membuat kita hidup menjadi semakin lemah, karena ketika kita melihat bahwa masalah itu sedemikian besar dan kita tidak berdaya oleh masalah, itulah meratap. Meratap juga yang membuat kita kemudian menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu, dan membuat kita menjadi pribadi yang pesimis, frustasi. Lalu kemudian kita tidak punya semangat untuk menjalani kehidupan ini. Seakan-akan kalau bisa memejamkan mata, berakhir kehidupan, maka berakhirlah kehidupan ini. Itulah meratap. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak tatkala kita diperhadapkan kepada masalah, yang kita lakukan adalah meratap. Meratapi, merasa kita jadi korban, yang membuat kita semakin lemah, kita tidak berdaya. Sehingga meratap itu memang pada akhirnya sesekali boleh-boleh saja. Namun jika itu terus-menerus, itu membuat engkau lemah. Engkau kemudian menjadi tersudutkan oleh masalah, terpojokkan oleh masalah, dihempas oleh masalah, diselimuti oleh masalah, bahkan ditenggelamkan oleh masalah. Itulah meratap. Bagaimana dengan menatap? Menatap itu bukan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah yang mampu menyelesaikan masalah setelah kita melakukan bagiannya kita. Menatap pertolongan Allah, menatap akan kuasa Allah, itu yang membuat kita semakin kuat dan bukan semakin lemah. Menatap kepada Allah juga yang firman Tuhan katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Aku melayangkan, aku menatap dengan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sehingga menatap itu fokus kepada Allah. Menatap juga membuat kita semakin kuat. Menatap juga membuat kita bangkit, kuat, dewasa oleh masalah. Masalah itu tidak menghempaskan, namun masalah itu membuat kita semakin terangkat, semakin berpengalaman, semakin kuat, semakin berhikmat, semakin mengandalkan Allah, dan semakin tahu
bagaimana melewati masalah itu dengan kekuatan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita meratap, maka kita ditatap oleh masalah. Jadi kita melihat masalah, masalah pun melihat kita. Lalu masalah itu yang akan menenggelamkan kita sewaktu kita melihat masalah itu. Terus menerus tanpa melihat Allah, maka kita lebih percaya kepada masalah daripada percaya kepada Allah. Berapa banyak di antara hidup kita itu yang lebih percaya kepada masalah dan bukan percaya kepada Allah. Bahwa masalah ini real. Masalah ini akan menghempaskan saya, menenggelamkan saya. Di mana Allah? Di mana Tuhan? Engkau berkata, engkau berseru, di mana Tuhan, di mana Allah? Namun engkau lebih percaya kepada masalah daripada kepada Allah. Sewaktu engkau ditatap oleh Allah dan bukan ditatap oleh masalah, engkau menjadi semakin percaya kepada Allah dan punya keberanian menghadapi kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pilihan kita akan meratap atau kita itu menatap. Kalau kita meratap, kita tetap, masalah tetap untuk selama-lamanya akan membelit hidupmu. Saya ulangi kembali. Kalau kita meratap, maka masalah akan selama-lamanya membelit hidupmu. Membuat engkau rubuh, membuat engkau hancur, membuat engkau loyo, membuat engkau berantakan, membuat engkau tidak semangat, membuat engkau itu rubuh dalam kehidupan ini. Karena engkau sewaktu melihat masalah lebih besar daripada Allah, yang kau sedang mendirikan rumahmu di atas pasir, bukan di atas batu. Namun sewaktu engkau tetap bersama dengan Allah, Allah tetap untuk selama-lamanya akan menjadi penolongmu. Dia akan menguatkanmu, Dia akan mengokohkanmu. Kehidupanmu tidak akan bergoncang. Alkitab berkata, bagaimana kakimu tidak akan goyah. Kita percaya penjaga kita itu tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Dan memang Allah akan selalu menjaga kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pilihan kita meratap atau kita menatap. Kalau kita menatap Allah, kita kerjakan bagian kita, maka kita menjadi orang apa? Orang yang ditatap oleh Allah. Dan kita tetap bersama dengan Allah. Sekalipun masalah ada, Allah tetap untuk selama-lamanya menjadi penolong kita. Dan kesimpulannya, tatkala kita itu menatap Allah pada saat menghadapi masalah, dan kita akan tetap bersama-sama dengan Allah, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mantap habis. Tatkala sikap semua masalah itu, kita tetap hidup dalam kebenaran dengan Allah, kita tidak tergoyahkan, kita menjadi orang-orang yang mantap bersama dengan Allah. Sahabat seperjalanan, renungan kali ini seakan-akan permainan kata. Namun ini lebih mudah mengingatkan kita. Pilihan kita akan meratapi masalah atau menatap Allah. Itu pilihan kita. Sewaktu kita meratapi masalah, kita akan rubuh, kita akan hancur, kita akan frustasi, kita akan hancur dengan segala macam persoalan yang ada, yang kita hadapi. Namun sewaktu kita menatap kepada Allah, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita akan terus bangkit. Kita akan menjadi pribadi yang dewasa oleh masalah. Dan kita akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap bersama dengan Allah sekalipun masalah ada. Karena sewaktu kita tetap bersama dengan Allah, Allah akan menjadi penolongmu. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang mantap menghadapi kehidupan ini dengan segala persoalannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar pada hari ini bagaimana kami tidak meratapi masalah, namun kami menatap kepada Allah yang akan menolong kami menghadapi setiap masalah kehidupan yang terjadi. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, tantangan dan kesulitan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan.
Jangan meratapi masalah, namun menatap kepada Allah untuk menyelesaikan setiap masalah kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Happy weekend. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.